Assalamualaikum, saya Roro Jessica Kusuma akan menyampaikan materi mengenai norma dan keadilan. Silakan disimak. Pertama, kita akan mempelajari apa sih norma itu sebenarnya. Norma itu sifatnya mengikat dan tujuannya itu agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Ada 4 jenis norma yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya akan kita bahas. Nah, norma yang pertama ini adalah norma kesusilaan, di mana norma ini mengajarkan kita sebagai manusia untuk selalu berbuat baik yang asalnya dari hati nurani kita sendiri. Contohnya itu adalah ketika kalian berniat untuk menolong teman kalian yang kesulitan, itu dari hati nurani kalian sendiri. Contoh yang melanggar norma kesusilaan adalah ketika kalian menyontek di mana ada niat tidak baik dalam diri kalian sendiri. Sanksi yang didapat jika melanggar norma ini adalah rasa menyesal, malu terhadap diri sendiri, dan hidup terasa tidak tentram. Nah, norma yang kedua ini adalah norma kesopanan, yaitu berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Norma ini dasarnya kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya disebut sebagai tata krama atau adat istiadat atau sopan santun. Contoh penerapan dari norma kesopanan adalah kalian menghormati kedua orang tua kalian, orang yang lebih tua dari kalian, senior kalian, dan guru kalian. Kemudian, contoh yang melanggar dari norma kesopanan ini adalah ketika kalian bertindak tidak sopan kepada orang yang lebih tua di antara kalian. Sanksi jika kalian melanggar norma ini adalah: pertama, kalian tidak akan disenangi oleh masyarakat. Kedua, kalian akan mendapat cemoohan dari masyarakat. Ketiga, kalian akan diasingkan dari lingkungan sekitar kalian. Lalu yang ketiga itu ada norma agama. Norma agama itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi merupakan ketentuan yang diciptakan oleh Tuhan. Isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Kemudian, salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama ini adalah kalian harus menghormati semua agama, harus menghargai semua agama yang ada di Indonesia, dan kalian taati semua peraturan yang ada dalam agama yang kalian percayai tersebut. Salah satu contoh pelanggaran dari norma agama ini adalah ketika kalian membuli salah satu teman kalian. Karena membuli itu sama saja kalian menghina ciptaan Tuhan. Nah, apa sanksinya jika kalian melanggar norma agama ini? Yang pertama, itu tentu adalah hukuman dari Tuhan kalian yang kalian percayai masing-masing, bisa berupa dosa, hukuman di akhirat kelak, dan hidup kalian akan terasa tidak tentram atau gelisah. Nah, yang terakhir ini ada norma hukum, di mana norma hukum ini merupakan suatu ketentuan atau aturan yang dibuat oleh badan negara di mana sifatnya ini wajib untuk ditaati. Salah satu contoh penerapan dari norma hukum ini adalah ketika kalian berkendara, kalian memiliki surat-surat lengkap seperti SIM, KTP, dan identitas diri lainnya, dan juga kalian berkendara sesuai dengan aturan lalu lintas yang berlaku. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, salah satunya adalah kalian meminum minuman keras, berjudi, atau melakukan suatu perilaku yang melanggar peraturan atau perundang-undangan. Sanksi yang didapat jika kalian melanggar norma hukum ini tentu ada ketentuan-ketentuan tersendiri sesuai dengan seberapa berat kasus yang kalian langgar tersebut. Yang pertama, misalnya kalian akan bisa mendapat hukuman kurungan penjara. Yang kedua, kalian juga bisa mendapat hukuman berupa denda. Yang ketiga adalah penyitaan barang-barang milik kalian oleh pihak berwenang. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai apa fungsi diadakannya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma ini berperan sebagai aturan kita agar tingkah laku kita itu sesuai dengan kaidah yang ada. Yang kedua,
sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dengan adanya norma, masyarakat akan hidup sesuai dengan aturan. Jadi, perselisihan itu akan berkurang, masyarakat akan hidup harmonis dan berdampingan. Yang ketiga, norma ini berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial, di mana dengan adanya aturan, masyarakat itu akan dapat dikendalikan hidup sesuai dengan kaidah yang ada, demi mewujudkan tertib sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, norma ini berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan norma yaitu sebagai pedoman, petunjuk atau arahan dasar, serta tata tertib bagi para anggota masyarakat supaya mereka tetap terjalin dan terciptanya masyarakat yang teratur dan tentram, dan juga untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai apa itu keadilan. Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil ini berasal dari adil, yang artinya kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu itu di tengah-tengah, tidak memihak, tidak berpihak pada yang manapun, dan tidak sewenang-wenang. Nah, apa kaitannya kita mempelajari norma dengan keadilan? Yaitu agar kita itu bisa membela hak kita. Ketika kita melakukan kesalahan, dalam norma tentu akan menerima hukuman atau sanksi. Di situ kita dengan mempelajari keadilan tahu mana hal yang sesuai dengan hukum, mana hal yang tidak sesuai dengan hukum. Sekian pembahasan materi dari saya. Semoga kalian bisa memahaminya dan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.